dan juga co-founder dari Indonesia Youth Diplomacy yang saat ini sudah berada di ujung line telepon kami. Kita sapa dulu ya. Selamat pagi Mbak Grace. Selamat pagi. Iya, selamat pagi Mbak. Ini sehat nih hari ini? Iya, sehat. Semoga Mbaknya juga sehat. Iya, Mbak, kita kan akan ngobrol tentang Indian Y20 ini ya, yang hari ini sedang berlangsung. Tapi mungkin banyak yang belum tahu nih tentang apa sih itu Y20. Bisa dijelaskan nggak Mbak? Oke. Y20 itu semacam platform atau kelompok pemuda G20 yang telah berdiri sejak 2010. Dan Y20 atau U20 ini bagian dari yang disebut engagement groups. Itu semacam kelompok masyarakat di dalam forum G20. Jadi G20 itu sejak 2010 memang sudah mulai membuka diri dan memberikan kesempatan kepada aktor non-pemerintah. Jadi nggak cuma elit-elit dari pemerintah aja yang berunding dan berdiplomasi, tapi juga ada aktor non-negara atau non-pemerintah, mulai dari kelompok bisnis, ada kelompok serikat buruh waktu itu, kelompok masyarakat sipil, termasuk kelompok pemuda. Jadi Y20 ini memang salah satu bisa dibilang engagement group yang lama, yang memang sudah ada sejak awal mulanya aktor non-pemerintah dilibatkan. Dan ini ada landasannya. Kenapa sih Y20 sebagai engagement group itu juga dilibatkan pemuda ini? Karena dari G20 Seoul Declaration, jadi ada satu deklarasi atau hasil pertemuan G20 di Korea tahun 2010 menyatakan bahwa penting untuk meningkatkan keterlibatan dan legitimasi G20 kepada publik, khususnya melibatkan akademia, serikat buruh, kelompok bisnis, kelompok multilateral, dan pemuda. Jadi itu alasan awalnya kenapa pemuda, khususnya sebenarnya lebih ke masyarakat sipil, perlu dilibatkan di dalam forum G20. Oke, untuk agendanya sendiri Mbak di tahun ini ada apa saja sih? Agendanya ada 4, dan proses untuk menentukan 4 topik ini tidak mudah. Hampir setahun kami mendiskusikannya, baik secara internal maupun mendapatkan masukan dari tim Sherpa G20, yaitu dari Kemenko Perekonomian dan Kementerian Luar Negeri sejak Februari 2021 sampai November 2021. Terpilihlah 4 topik, yaitu ketenagakerjaan pemuda, kedua transformasi digital, yang ketiga planet yang berkelanjutan dan layak huni, dan yang keempat keberagaman dan inklusi. Nah, untuk topik keempat ini sebenarnya topik yang diharapkan menjadi warisan baru atau inovasi dari Y20 Indonesia sebagai tuan rumah tahun 2022 ini. Karena biasanya topik yang dibahas itu 70% atau sebagian besar itu topik-topik lama atau biasa disebut legacy issue, topik yang sudah sering dibahas sebelum-sebelumnya, dan 1 atau 30% topik baru yang memang itu akan menjadi usulan dari tuan rumah penyelenggara G20 maupun Y20 saat ini. Oke. Nah Mbak, kalau kita fokus nih untuk di topik yang akan diangkat di pertemuan hari ini, itu kan transformasi digital. Kenapa yang dipilih transformasi digital? Ini sejalan dengan prioritas Presiden sendiri. Di presidensi G20 Indonesia kan ada 3 prioritasnya. Pertama, arsitektur kesehatan global, kedua, transformasi ekonomi digital, dan yang ketiga, transisi energi yang berkelanjutan. Nah, karena adanya digitalisasi yang semakin meningkat dan generasi muda sebenarnya menjadi sosok atau pihak yang paling adaptif, paling cepat untuk mengembangkan dan mengikuti arus digitalisasi ini, termasuk kami juga mengadakan survei dari 5.700 responden di 19 negara G20, dan ini sudah terangkum di buku putih Y20 2022. Di sana menyatakan bahwa 40% dari 5.700 pemuda tadi, mereka memang sudah fasih dan sudah mulai mengembangkan
keuangan digital. Jadi sekarang kita nggak cuma ngomongin digital itu internet atau media sosial, tapi juga akan dikaitkan ke keuangan digital. Harapannya topik hari ini itu bisa menjadi jembatan untuk dua jalur, baik itu jalur Sherpa maupun jalur keuangan. Dan dua topik ini, maksudnya dua jalur ini sebenarnya menjadi inovasi juga Mbak, karena selama ini jalur Sherpa atau jalur non keuangan itu terpisah dengan jalur keuangan yang dipimpin oleh Kementerian Keuangan beserta Gubernur Bank Indonesia. Nah, harapannya topik transformasi digital ini justru merangkul dua jalur itu, dan dari pemuda nih yang menginisiasi atau menjadi semacam pionirnya. Oke, untuk hari ini sendiri dari topik transformasi digital ini apa saja sih yang akan dibahas dalam pertemuan hari ini? Subtopiknya ada dua. Yang pertama, bagaimana peran pemuda terhadap tata kelola digital, khususnya yang menjadi perhatian penting adalah privasi atau keamanan data, lalu juga tentang data itu sendiri, the power of big data yang sekarang kita juga mulai mempelajarinya. Lalu yang kedua lebih ke keuangan digital. Nah, yang subtopik kedua ini bisa nyambung sama jalur keuangannya di Kementerian Keuangan maupun Gubernur Bank Indonesia. Oke, Mbak, tadi kita bicara tentang pertemuan hari ini, ada juga delegasinya hari ini dari mana saja sih, Mbak? Kalau delegasi pastinya mengundang semua anggota negara G20 dan memang kebanyakan masih virtual ya, jadi hybrid gabungan. Yang hadir di Lombok nanti ada dari Jepang dan sebagian dari negara ASEAN, karena kami juga melibatkan ASEAN kali ini untuk hadir sebagai observer, dan saya kira pertama kalinya ya delegasi ASEAN diundang di dalam pertemuan Y20, karena ini juga pertama kali Indonesia menjadi tuan rumah untuk G20. Harapannya delegasi ini nggak cuman saling mengenal satu sama lain, membangun jejaring, tapi juga ada sinergi kolaborasi yang lebih lanjut, dan tentunya kami juga terbuka dengan berbagai pihak kalangan pemuda, baik itu penyandang disabilitas misalnya, terus juga ada perwakilan delegasi dari pengungsi atau refugee, di mana ini akan menjadi contoh atau bukti bahwa inklusivitas itu juga kami angkat menjadi salah satu prinsip di dalam Y20. Oke, Mbak, menurut laporan tadi ada ratusan pemuda dari NTB yang akan dilibatkan juga langsung dalam pertemuan hari ini. Bagaimana mereka dilibatkannya? Jadi ada cabang Indonesian Youth Diplomacy itu membuat local chapter di Lombok dan mereka jadi semacam antara dari kami yang lokasinya dari Jakarta dengan pemuda-pemudi lokal di Lombok. Harapannya juga salah satu pemberdayaan inklusif juga, bahwa acara Y20 nggak hanya milik pemuda-pemudi Indonesia yang ada di pusat, tapi juga semuanya, nggak hanya di Lombok, bahkan buat seluruh pemuda global. Makanya di acara nanti juga akan ada live streaming dengan tujuan supaya bisa diakses dan setiap generasi muda juga bisa berpartisipasi, bisa menyaksikan sama-sama, menyimak juga. Ini adalah satu tren baru ya, karena sejak COVID 2020 kan pertama kali Y20 diadakan virtual. Akhirnya menjadi tren berikutnya, menjadi satu style, satu gaya baru, bahwa setiap pertemuan atau konferensi tingkat tinggi Y20 itu pasti ada jenis yang live streaming atau jenis yang virtual, sehingga ada hybrid, ada gabungan yang nggak hanya melibatkan delegasi yang hadir on the spot, tapi juga yang di seluruh dunia bisa juga gabung secara virtual. Oke, ini live streamingnya disiarkan di YouTube Indonesian Youth Diplomacy. Oke, ada jadi YouTube channelnya, bisa diketik aja Indonesian Youth Diplomacy, nanti akan ada di situ. jadi masyarakat yang awam pun bisa ikut berpartisipasi di situ ya, Mbak? Bisa ikutan dan bisa menyaksikan juga, karena inilah salah satu cara kami membuat
akses dan informasi di Y20 itu seluas mungkin, seterbuka mungkin. Oke, Mbak, terakhir hasil yang diharapkan dari Y20 ini apa sih dan akan diteruskan kemana nantinya? Arahannya pasti dari tim Sherpa harus konkret. Pak Presiden juga meminta hal yang konkret, yang pasti secara umum jelas nanti hasilnya berupa komunikator. Halo, Mbak Grace. Bisa bergeser sedikit, Mbak? Agak sedikit terputus-putus nih. Oh, halo? Halo? Sudah jelas? Sudah. Ya. Ya, bisa. Bisa dilanjutkan, ada Mbak. Ada dua hasil yang tadi yang komunike, rekomendasi untuk pemimpin G20 secara tertulis dan itu memang bertahun-tahun selalu ada. Nah, yang inovasi kedua ini dari inovasi baru Y20 Indonesia yaitu Y20 Awards. Jadi ya nanti dari pemenang maupun finalis yang mendapatkan penghargaan Y20 ini mereka ada project dan mereka punya inisiatif gerakan yang baik bisa menjadi praktik baik, contoh konkret bahwa generasi muda itu melakukan aksi nyata, sudah berkontribusi bagi 4 topik yang kami sediakan, yang kami bahas. Sehingga nggak hanya business as usual menulis dan negosiasi dalam tulisan rekomendasi, tapi juga ada praktik baik dan konkret aksi nyata mereka melalui proyek atau inisiatif di Y20 Awards. Oke, berarti ini kita nggak sabar ya Mbak ya untuk menantikan langsung live streamingnya sendiri bisa disaksikan di jam berapa? Nanti pukul 7 malam, waktu Indonesia Barat. Pukul 7 malam waktu Indonesia Barat bisa disaksikan secara langsung di kanal YouTube-nya Indonesia Youth Diplomacy. Iya, betul. Oke Mbak Grace, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali dan semoga tetap sehat. Ya pendengar, itu tadi Gracia Paramita, Co-Chair Y20 Organizing Committee dan sekaligus Co-Founder dari Indonesia Youth Diplomacy.